lukisan yang tadi waktu kita baru masuk, sosok-sosok yang ada di atas itu. Nah, tadi saya lihat Mr. I agak kesulitan untuk melukis, ada bentrokan-bentrokan? Ya, memang kalau saya lihat, saya rasakan tadi di situ, ini makhluk ini sangat kuat sekali gitu. Saya sempat berkomunikasi, dia bukan berasal dari sini. Oh. Dia mengatakan berasal dari segitiga Bermuda. Dan dia membentuk koloni di sini. Tapi ini aku nggak lihat yang ini apa ya? Ini sosok yang tadi Mbak Mela mengalami bentrokan di sana, yang seperti kera yang wajahnya merah itu. Yang ini mau masuk, ini menghalangi. Ini mau masuk, dihalangi. Jadi yang tadi terjadi pergolakan antara ini sama sosok ini yang ada di sana itu. Saya mau nanya nih sama Mas Ahmad nih, kenapa kok bisa segi Permuda itu bisa ke sini gitu? Kalau saya melihat sih sosok yang ini tuh, tadi sih sempat komunikasi, mungkin nama makhluknya Bupoy ya. Kalau Bupoy ya. Dia memang datang dari segitiga Bermuda. Saya lihat sih ada sebuah kapal, mungkin dari Belanda yang koloni dulu. Dia ngikut di belakangnya, di belakang gitu cuman satu siswa yang ini. Ketika ini dia langsung nyari kayak ke hutan dan nemu di sini. Nah, ketika nyampe di sini tuh ini kan kayak ada ini kayak makanya dia nyala gitu, kayak kunang-kunang gitu nyala, gitu. Nah, udah gitu teman-temannya datang langsung semua ya sekitar 40 orang. Oh, jadi kasih kode gitu kayak Ya, dia menemukan suatu tempat yang memang menurut dia layak dihuni gitu. Kenapa kok makhluk dua ini sering bentrokan, kenapa nih? Gini Mbak Mela, saya lihat. Alasannya apa? Karena makhluk yang ada di pohon ini yang berbentuk seperti kera, dia makhluk asli di sini dulu. Setelah kedatangan ini, dia merasa tersisihkan. Karena apa? Kalau masalah kekuatannya itu lebih kuat dari yang ini. Jadi makanya dia menguasai daerah sini. Yang sana itu dulunya di sini, cuma karena kalah dengan ini, dia menyingkir. Cuma sering melakukan perlawanan terus. Tapi apakah sosok ini mengganggu lingkungan ini nggak, Mr. I? Kalau saya lihat ini selagi makhluk ini nggak kita ganggu, nggak kita usik, dia asik-asik aja di tempatnya gitu. Karena di kerajaan ini seperti dia punya dunia sendiri ya misalnya. Iya. Jadi kayak punya pesta-pesta kecil sendiri kan, kayak tadi yang cewek-ceweknya itu ngehibur dengan tarian-tarian, terus kayak pesta-pesta makan minum kayak gitu. Jadi dia dengan dunianya sendiri, selagi nggak diganggu atau kita usik, dia tetap diam di situ. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang lain. Saya di lokasi rumah pengasapan PTPN 9 masih bersama Mbak Untung dan Mbak Ridai. Nah, kabarnya ada karyawan yang mendapatkan batu dari penunggu pabrik. Betul apa enggak ini? Betul, betul. Orangnya ada nggak? Kalau orangnya lah itu, bagus. Itu. Nih, bagus. Bagus. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Ini adalah karyawan mendapatkan batu dari penunggu di sini nih. Nah, ceritanya seperti apa nih Pak? Saya tunggu di sini sudah puluhan tahun. Saya kalau malam sekitar jam 2, jam 3 ada yang penghuni sini itu mendatangi atau bisikan itu. Nah, bisikan itu dia disuruh jalan-jalan, akhirnya besok Pak, malah besok dikasih barang. Cara ngasihnya seperti apa? Ya di depan saya. Sosoknya, bentuknya seperti apa? Wujudnya? Wujudnya yang ngasih itu tidak ada. Itu barang, saya dibisiki, barang itu sudah Cuma datang. aja, Mas. Betul. Dibisiki Ke depan saya. ini batunya. Nah, semar mesemnya. Ini semar. Ini semar mesemnya. Iya. Wujudnya yang ngasih itu tidak ada. Itu barang, saya dibisiki, barang itu sudah Cuma datang. Dibisiki aja, Mas. Betul. Dibisiki Ke depan saya. Gitu. Saya penasaran, Mas, boleh lihat itunya nggak? Pak Tukul mau lihat. Hah? Gini aja. Oh, iya. Gini aja. Nih, lihat aja. Ini mungkin nggak bisa pegang Pak Tukul ya. Iya. Cuma diperlihatkan saja. Ini batunya. Nah, semar mesemnya.
Ini semar. Ini semar mesemnya. Nggak boleh dicabut. Oh, nggak boleh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau. Oh, setelah mendapat batu ada pesan apa? Ya disuruh menjaga yang baik-baik buat menolong sesama teman, utawa tetangga gitu lah. Pernah menolong apa tetangga kanan kiri biasanya? Sejauh ini pernah nggak Pak ada kejadian Orang gitu? sakit, ya orang, ya pokoknya sakit lah. Dan itu tertolong Pak? Ya. Ini masih ada lagi yang satu. Apa lagi? Wah, ada Yang lagi satu bisa. itu. Ada Dapatnya 3. dari mana ini? Dari sini juga. Ini batunya Pak. Oh, batunya. Ini kalau saya tidak mau, tidak boleh, tidak izin, saya tidak berani mengeluarkan ini Pak. Namanya kol buntet apa ini namanya batunya? Ini saya tidak dikasih tahu namanya Pak. nggak tahu. Tapi kalau saya minta pertolongan sama yang kuasa, Apa Bapak melakukan ritual pada batu-batu ini? makannya itu minyak kembang kandel 3 Setiap malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Pak Kus, ini setiap malam Jumat Kliwon istilahnya memberi makan batu sama semarnya itu, Mas Tuk. Ini apa lagi? Ini penghuninya Pak. Oh, ini penghuninya, ini penghuninya. Masih ada lagi, Mas Tukul. Ini penghuni pabrik sini dan penghuni saya. Mbak Rida, apa yang Mbak Rida rasakan? Ya, kalau saya rasakan itu ada salah satu energi dari batu ini, Ya, Mas. batu ya, Jadi, yang ya, batu ya. dari batu ini saya rasakan itu awalnya dibawa dari pekerja. Oh, Dari pekerja, dan itu saya lihat ya beliau sosoknya pejuang ya Mas ya. Pada saat itu akhirnya tertembak Mas. Jadi di apa? Seperti diadukan gitu ya. Dan beliau tertembak dan akhirnya itu menghilang dengan sendirinya Mas. oh batu itu. Betul. Penyakit apa yang pernah Bapak sembuhkan dengan batu itu dulu? Orang sakit di rumah sakit itu kencing itu penyakit gula. Oh, diabetes. Gula sama GB gitu, penyakit GB yang sudah diponis di ICU gitu. ICU. Akhirnya saya kasih air, besok pulang. Wah, luar biasa. Khasiat dari batu yang mungkin sudah didoain oleh Bapak dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Melalui batu itu ya Pak. Ya. Kalau begitu Pak Kus, saya mengucapkan terima kasih dan Terima kasih, mudah-mudahan Pak. itu selalu dirawat, dijaga, dimanfaatkan. Dan menjadi untuk berkah ya, itu Pak, tadi ya. berkah, bisa itu tadi lah ya. Maka salam hormat buat keluarga semuanya. Terima kasih, Pak. Sukses selalu. Pak Untung, ada lagi tempat yang konon ceritanya lebih anu lagi nggak? Energi lagi. Ada lagi, Pak, dari mandor besar kami, Pak. Iya. Pernah juga malam-malam kayak gini ini, Pak Muslim. Pak Muslim itu biasa karena Keliling. mandor besar, Iya. keliling pada kegiatan giling sit ini. Jadi beliau itu di sini pernah diganggu juga. Apa gangguannya? Gangguannya dia mau dilempar cerita oleh orang tinggi besar. Di rumah pengasapan pabrik karet inilah sosok hitam besar yang kerap kali muncul di malam hari mengeluarkan suara geraman, hentakan keras di sepanjang lorong kayu, bahkan dengan brutal akan melempar karyawan dari lantai atas. Pas piket malam, ya kejadiannya itu pukul 1 malam lah. Itu waktu saya kontrol di lingkungan pabrik, pas di pengasapan, ya badan mungkin udah gak kecapean ya. Gak kecapean jadi agak lelah. Terus saya mau tidur, mau melepas lelah. Tahu-tahu dari arah tembok yang dari arah selatan itu ada angin. Seperti angin kenceng lah. Ada suara-suara seperti suara-suara itu. Saya pakai topi yang modelnya topi ninja itu nutup ke wajah saya, jadi saya tidak kelihatan apa-apa, tapi posisi tangan di atas, ada suara-suara seperti suara-suara itu. Saya pakai topi yang modelnya topi ninja itu nutup ke wajah saya, jadi saya tidak kelihatan apa-apa, tapi posisi tangan di atas, kaki sepertinya itu dipegangi
seperti apa ya? Ya seperti makhluk yang besar lah, hitam. Posisi tangan itu mau diangkat, kaki juga mau diangkat. Terus saya ya baca-baca lah, baca-baca apa-apa itu. Setelah baca-baca ya hilang itu yang sebagian hilang, tapi datang itu lebih banyak lagi. Terus saya juga baca surat Yasin. Ya setelah itu mungkin bacaannya ayat yang kelima, terus itu hilang semua. Bacaan sepertinya itu udah enteng lah. Ini posisinya di sini, Pak? Iya, di pojok sini. Oh, Di pojok sini. Iya, di atas itu. Atas itu. Jam berapa waktu itu? Ya jam 11-an lebih. Jam 11-an lebih. Malam ya? Malam. Terus jam- akhirnya Pak ininya, Pak Muslimnya untuk Pak Muslimnya sendiri dengan sekuat tenaga, dengan apa membaca bacaan apa yang mereka baca, tapi tidak ini masih kuat terus. Akhirnya Pak Muslim sendiri ingat dengan surat Yasin, beliau melafal surat Yasin, akhirnya terlepas dari cengkraman. kenapa? Beliau sampai mau dilempar. sebetulnya beliau ini penunggu, Mas. Oh, penunggu. Jadi saya lihat dari arah bangunan tua itu, gitu. Ini sosoknya tinggi, memang tinggi besar, Pak. Kalau saya lihat ini sosok seperti binatang, seperti genderuwo gitu ya, Mas. Ya. Oh, kayak genderuwo. Pada saat itu, Pak siapa namanya? Pak Muslim. Pak Muslim itu lewat, itu kan ada keberadaan dia di situ. Oh, Dan dia merasa terusik. kebenturan waktu Kebenturan, pas iya. beliaunya ada di situ, Pak Muslim lewat, dan yang sosok tinggi besar itu pas kebetulan Betul. ada di situ. Jadi kayak terusik kenyamanannya, akhirnya mau dilemparin. Pemirsa, Mister Tukul Jalan-Jalan, sepertinya kita harus menelusuri lebih ke belakang. Sosok-sosok apa yang akan terlihat Mbak Rida dan Pak Untung, dan apa yang nanti akan diceritakan, dan dulu ada apa aja yang ada di sekitar ini. Ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Mana Pak Untung? Sini Pak Tukul. Wis, waduh, duh. Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, lihat di gedungnya. Tuh. Gedungnya aja kayak gitu. Gedung apa nih? Dipakai atau tidak nih, Pak? Sekarang sudah tidak dipakai dulu Om Tukul. Ya, ini dulu. Dulunya itu ini gedung pengasapan karet. Fungsinya seperti gedung yang sekarang kami gunakan ini Om Tukul. Kelihatannya yang sangat kuat itu di ini. Pohon bawah pohon ringin ini yang merambat itu Om. Idih, lihatnya aja merinding saya. Mbak Rida, mungkin bisa dijelasin. Kalau saya lihat di sini, Mas, ini sosoknya tuh berbulu hitam gitu kan, hitam lebat gitu, dan ini begini Mas, seperti leher sama itu tuh ini gitu. Wih, Dan memang dahulunya itu waktu ini zaman kebun karet mereka tempat tinggalnya di situ. Dan dia ini senang sekali dengan aroma karet, Pak. Makanya lagi tes bangunan ini masih dijadikan tempat pengasapan, itu berarti nyaman sekali, Pak. Oh, gitu. memang tempatnya. Nah, ini banyak sekali, Mas. Kalau saya lihat itu, seperti dia beranak pinak di sini, Pak. Seperti kerajaan gitu deh. Saat waktu Pak Muslim itu ada beberapa anaknya mungkin keinjak entah apa gitu kan. Karena kalau saya lihat kan Pak Muslim ini Jadi merasa tidak aman anaknya betul. gitu ya. Ya, seperti itu. Kita agak ke sebelah sana, Mas, karena saya rasakan energi yang luar biasa dari udah sana. kayak gitu, apalagi ke sana. Seperti apa energi akan terlihat? Ikuti terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, sementara Mister Tukul di area depan pabrik makin penasaran dengan energi di gedung Belanda, Mister I dan Mela Barbie pun masih menelusuri belakang pabrik yang jarang dilewati karyawan jika malam tiba. Ya, karena kita mulai tadi kita diikuti oleh sosok yang terus mengikuti kita. Jadi Badanku ini mulai nggak enak. karena itu tadi benturan-benturan energi yang selalu mengikuti kita dari belakang. Energi ini tadi semakin mendekat itu. Mela sih ngerasain nggak enak badan Mela ini. Iya,
Ini sosok yang perempuan yang dari sana itu mulai tadi kan mengikuti kita. Dia persis di belakangnya Mbak Mela. Jadi dia ikut. Jadi energi yang dia bawa ini berbenturan dengan energinya Mbak Mela gitu. Karena semakin terus dia semakin mendekat. Mungkin dia ingin berkomunikasi sama kita gitu. Kenapa Mr. I cewek itu mengikuti saya? Karena gini, mungkin dia menganggap kayak Mbak Mela sebagai sesuatu bisa untuk menyampaikan dia waktu kejadiannya dulu gitu. Dia ingin menyampaikan sesuatu atau ingin berkomunikasi. Karena apa? Dia kalau ada perempuan apalagi di sini, dia ini ingin berkomunikasi gitu. Ini perasaan Mela sih Mr. I ya? Deketin. Kenapa Mr. I? Si cewek tadi tuh waktu kita membicarakan dia merasa seperti orang malu gitu. Nah, dia posisi di bawah pohon ini. Dia narik seperti orang malu sambil lari. Mbak Mela, kalau Mama berkomunikasi gimana, Mam? Kenapa? Ampun. Pemirsa, sosok ini sebenarnya tadi kan kita mau berkomunikasi. Ternyata sosok ini udah menyatu dengan Mbak Mela. Assalamualaikum. Kenapa kamu menangis? Ampun. Iya, kenapa? Saya disiksa. Disiksa sama siapa? Saya diperkosa juga. Ya Allah, ternyata dia disiksa juga diperkosa sama pribumi apa orang Belanda? Ini sosoknya. Ampun. Ya. Iya, gini. Kenapa kamu sampai disiksa dan diperkosa? Saya dimudahkan. Jadi dia dulu bekerja di sini. Wanita ini dia mungkin mempunyai paras yang lumayan cantik. Akhirnya sama berani disiksa juga, tapi diperkosa juga. Tolong saya. Iya. Saya nggak mau keluar dari tubuh wanita ini. Ya, gini, lebih baik meninggalnya kenapa? Saya dibunuh. Dibunuh. Disiksa saya diperkosa. Jadi sebenarnya wanita ini mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Setelah disiksa, dia diperkosa, habis itu dia dibunuh gitu. Saya tidak mau keluar dari tubuh wanita ini. Iya. Ya kamu keluar, saya doakan supaya kamu tenang. Sesuatu yang masa lalu biar hilang. Ya. Ayo keluar, ayo kembali. Ayo. Kamu kalau nggak kembali, nggak keluar, satu kamu berarti juga menyiksa wanita manusia ini. Jadi lebih baik kamu keluar supaya alam kamu kan udah lain. Jadi lebih baik kamu kembali kepada yang di atas supaya roh kamu tenang. Tapi saya tidak mau keluar dari sini. Ya, kamu tetap aja menempati di daerah sini, tapi lebih baik kamu keluar dari sini. Ya, yuk. Ayo. Ya, ayo. Keluar, yuk. Kamu kalau nggak keluar di sini, Saya suka sama wanita ini. iya, tapi tapi kelakuan kamu akhirnya sama dengan orang yang menyiksa kamu. Iya, ayo. Ayo. Allah. Nah, ayo. Sosok ini keluar masuk lagi.
keluar masuk lagi. Ya udah, ayo. Ayo kamu saya doakan supaya kamu bisa kembali tenang dan sesuatu yang di masa lalu biarlah dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang selanjutnya. Ya ayo pulang yuk. Ayo. Yuk. Berdiri. Ya, Mbak Mela gimana? Udah mulai keadaannya? Udah mendingan sih, agak lemes aja. Tadi apa yang dirasakan sama Mbak Mela tadi? Kalau aku sih nggak ngelihat apa-apa, Iya. cuman aku rasakan ada yang masuk ke dalam diri aku. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa lagi. Ini tadi waktu mediasi dia masuk ke Mbak Mela gitu. Jadi dia bercerita bahwa dulu dia itu di sini pernah disiksa, juga diperkosa, terakhir dibunuh. Dan malah tadi dia nggak mau keluar dari tubuhnya Mbak Mela. Masa? Karena dia merasa mungkin membutuhkan seorang teman gitu. Mungkin cocok, akhirnya dia sendiri nggak mau keluar. Tapi ya alhamdulillah dia mau keluar gitu. Kita ke sana yuk. Kemana, Mak? Ini, sini. Di sini saya merasa ada tarikan kekuatan, sepertinya tarikan kekuatan daripada kayak seperti pusaka. Pusaka ya? Iya, coba saya tarik dulu pusakanya. Pusaka ini gimana kekuatannya gitu. Pusaka ini kita tarik dia berat sekali. Besar nggak, Mister I? Kekuatannya sih besar, tapi kalau saya lihat pusakanya Nggak terbesar? Iya. Ini bentuknya seperti gelang, cuma gelang ini kalau kalau dibuka, ini berbentuk seperti sebuah keris yang ujungnya ujungnya itu berbentuk kepala naga. Cuma ini ada sesuatu yang sangat berat sekali yang menghalangi pusaka ini. Ya Allah, Ojo pisan dijemput. Tanya aja. Mani juput apa tendi koi, ha? Assalamualaikum. Pusaka ini. Ya Allah, Ojo pisan dijemput. Tanya aja. Mani juput apa tendi koi, ha? Assalamualaikum. Jenengan sinten? Cukup pusaka iki. Oh, iku pusaka niku gak dari sinten? Nggih. Sinten? Terus? Nggih. Tapatane kok. Nggih. apa maksudnya, Mister I? Jadi gini, kita disuruh pulang, jadi jangan sampai mengusik pusaka ini gitu. Oh gitu. Jadi pusaka ini dijaga sama dia, siapapun yang mengambil akan dia bunuh gitu. Pengaruhnya apa pusaka ini? Kenapa? Suka kok nanya. Jadi dia marah kalau ditanya. Jadi pusaka ini biarlah di sini. Jadi masalah kegunaannya apa pengaruhnya itu dia nggak mau ngomong. Kenapa Anda menjaga banget keris itu, pusaka itu, kenapa? Dia nggak mau jawab. Dia sangat marah sekali. Takut pusakanya ada yang ngambil. Siapapun yang mengambil akan dia bunuh. Nggih, Mbak. Kula mboten mendhet pusaka ini jenengan. Nggih. Sudah mengganggu dia nggak kita? Iya, bukan mengganggu sih. Maksudnya gini, kalau siapapun yang mau mengusik pusaka itu, dia akan marah. Oh gitu. Dan apabila orang ini yang mengambil ini memaksa, dia akan membunuhnya. Ayo balik ke, saya nggak akan mengambil pusaka. Yuk. Allah. Yang tadi masuk ke Mas Ahmad itu sosok apa ya? Jadi kan pada saat Misteri mau narik sosok pusakanya itu, saya lihat di situ ada yang marah di atas.
Makanya saya tadi coba ngehadang tapi malah nyerang masuk ke saya. Itu sosoknya ada tanduknya, terus ada ekornya. Terus dia langsung datang gitu. Dia kayak seperti ekornya itu kayak trisul gitu bang. Oh iya. Runcing gitu. Sosok apa aja yang menjaga pusaka itu? Menjaga pusaka. Saya lihat sih tadi ada beberapa di atas, cuman yang paling marah yang itu yang masuk. Padahal saya kan mau melihat aura dari pusaka ini, terus tadi itu makanya si Ahmad langsung dimasuki oleh sosok yang menjaga sini. Mungkin tadi mengatakan si Ahmad itu dalam bahasa Jawa, dia mengatakan jangan mengganggu pusakanya. Siapa yang ngambil atau memaksa akan dibunuh sama dia. Jadi biarlah pusaka itu di sini dan menetap di sini selamanya gitu. Tapi tadi Melo tanya sepenting apa itu pusaka, dia nggak mau ngomong. Nah, Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada. Ini kita udah lebih ke dalam lagi dengan adanya gedung ini. Ada suara kesibukan. Ya, sedang rame ya? Iya, rame. Memang itu berarti di situ tempatnya Pak, itu rame Pak, yang penting Pak. Pak. Iya, betul. Gede Pak. Mbak, tidak ada aktivitas apa nih? Ya, kalau saya lihat sih di situ ada aktivitas pasar, Mas, dan saya lihat seperti pohon ini juga seperti portal ya. Seperti gerbang. Wow. Gerbang dari pasar ini dan ini, Mas. Ini kayak pintu gerbang kanan kiri. Dan ini kalau saya lihat seperti pasar astral. Oh, gitu. Dan banyak sekali yang berbentuk binatang. Setengah binatang dan itu nggak jelas. Bentuk yang nggak nyaman banget gitu kalau dilihat. Jelas saya lihat di sini. Itu sosok ular, Mas. Ular. Sosok ular gitu. Tapi badannya tuh seperti manusia. Enggak, manusia Pak. Kalau yang itu yang satunya Pak. Ini kalau yang ular ini badannya tuh biawak gitu. Sepertinya ini sosok-sosok gak lazim deh kalau saya lihat. Gitu. Dan banyak sekali juga Pak sosok seperti manusia tapi kepalanya hewan. Apa makhluk dalam gedung ini suka mengganggu Mbak Rida? Ya. Kalau di sini sih awalnya masing-masing Mas. Kalau saya dilihat mereka punya dunianya dan dunia kita. Hanya terjadi benturan Mas karena semakin lama kan lahan mereka semakin diintervensi oleh manusia Mas. Jadi pada akhirnya kenyamanan dia kayak terganggu dengan betul, seperti itu. Akhirnya terjadi benturan. Iya. Tadi waktu penelusuran di sana Mas Tukul ya, saya ketarik energi yang sangat besar di sini Mas Tukul. Begitu misteri datang angin bertiup kencang. Ya. Sebenarnya ada apa sih Mr. I di dalam kalau saya lihat Mas Tukul ya, ini sebuah kerajaan yang sangat besar. Cuma sosoknya itu macam-macam Mas Tukul. Jadi sosoknya itu enggak satu bentuk apa. Jadi macam-macam di sini sosoknya itu. Mulai dari bentuk yang sangat mengerikan sampai yang seperti manusia gini ada gitu. Enggak lazim deh. Iya. Sebetulnya. Kalau Mas Ahmad, Iya, tadi kan pas lagi nerang-nerang Mas Siri lari ketarik energi besar, ternyata di sini ada kerajaannya. Mbak Mela apa yang dirasakan? Saya ngelihat sih ada sosok berbulu ya. Sosok yang tadi itu sejenis siluman atau apa itu? Itu kalau di sini campur Mbak Rida. Jadi mulai ada siluman, jin yang muslim, yang kafir berkumpul di sini Mas Tukul. Karena ini bentuknya seperti kerajaan yang sangat besar sekali. Di sini kenapa mereka membuat kerajaan di sini? Apa mereka ada nyaman? Apa mereka memang tidak terganggu tadinya atau gimana? Karena lokasinya Mas Tukul. Jadi satu lokasinya benar-benar lembab. Nomor dua nggak pernah dimasukin orang dan kotor sekali gitu Mas Tukul. Ya, makanya kerasa di sini dia. Betul. Dicoba mungkin komunikasi, kita buka gerbangnya Mas. Boleh Mas Ahmad, silakan. Sosok mulai bermunculan Mas Tukul. Goyang-goyang. Ini gerbangnya udah dibuka. Sosok mulai keluar Mas Tukul.
sosok mulai bermunculan Mas Tukul. Goyang-goyang. Gimana Mas Ahmad? Ini gerbangnya udah dibuka, Masuknya keluar Mas Tukul. Apa aja? berbagai jenis Mas Tukul. Ini siluman-siluman yang ada di dalam, tapi kayak ada yang juga seperti ini menggunakan mahkota kerajaan dari ada yang menggunakan mahkota kerajaan ya? Yang dari Mesir, Mesir sana. Kayak Alibaba gitu. Ada banyak. Ini banyak di belakang kita Mas Tukul. Udah puluhan ini mau. Udah banyak di puluhan di belakangnya. Karena gerbangnya kita buka, udah lama nggak pernah di. Gimana misteri, apa kita harus perlu dilihat melalui? Iya benar Mas Tukul, saya sendiri penasaran sosok yang memang banyak, cuma ingin melukis sosok yang paling berkuasa di sini Mas Tukul. Oke, nah pemirsa Mister Tukul Jajal dimanapun Anda berada, Misteri dan kawan-kawan akan memvisualkan melalui kanvas lukisan apa yang nanti akan terlihat sosok-sosok makhluk astral yang ada di sini. Ikuti terus, Mister Tukul. Banyaknya makhluk astral yang terlihat makin mengganggu pelukisan, Mr. I pun menutup kembali gerbang dimensi alam mereka. Tadi Mas Ahmad bilang ada sosok bermahkota dari Mesir. Kenapa bisa ada di sini? Saya rasa sih ini kan dulu Belanda Mas Tukul. Tamu-tamunya ada juga yang dari Timur Tengah, dari sana. Nah, mungkin bawa kayak semacam pusaka-pusaka gitu, dan ada salah satu yang ini masuk ke sini. Beberapa pusaka yang ini kodamnya sih. Ini Mas Tukul. Jadi ini sosok yang benar-benar berkuasa Mas Tukul. Yang mendominasi. Ya. Ini berbulu ya Pak? Ya, berbulu memang sangat besar sekali Pak. Perempuan itu. Sosok perempuan. Kalau Pak Untung yang teman-teman atau karyawan lihat yang mana? Kalau perempuannya ini yang sering. Ini ya. Kalau ininya? Iya. Paling kalau ini kelihatannya cuma hitam. Oh, cuma hitam. Besar, tinggi. Kalau Mbak Rida bisa? Ya ini yang tadi saya lihat Mas. Yang ini? Posisi yang mengganggu Pak itu tadi ya. Muslim. Muslim, maaf. Ini. Dan ini saya lihat yang di pohon sana Mas. Yang tadi pohon tadi? Yang dari, dia korban penyiksaan Mas. Oh ini. Kalau Mas Ahmad? Ya, ini dia cukup kuat. Mungkin kadang pernah lihat kayak matanya, mungkin Pak ada kayak sorot-sorot cahaya, mungkin biasanya dari sini. Salah satu sorotnya di sini. Pak Untung, terima kasih atas waktunya. Dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mister Kudanya yang kurang berkenan. Ya, salam hormat buat keluarga. Sama-sama Pak Tukul. Makasih ya Mas ya. Sama-sama Mbak. Pemirsa, mungkin Mister ini memberi pesan kepada karyawan sini atau perusahaan sini atau mungkin warga yang di sini. Kalau pesan saya Mas Tukul untuk karyawan atau warga di sini, kalau mau kerja lebih baik berdoa dulu Mas Tukul. Kalau saya menyarankan harus sering diadakan kerja bakti. Jadi mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi ada pohon-pohon atau yang sudah mati atau mungkin agak rindang dirapikan. Anandofatu minal iman, kebersihan salah satu dari iman. Bersih lingkungan, bersih hatinya, bersih pikirannya. Karyawan sehat, duitnya sehat, dan semua sehat. Nah, ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat beda.
dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus Mr. Tukul. Salam.